Nah, jadi kalau misalkan kita tidak memiliki yang 4 tadi, ya kita pasti bakal stres. Yang pertama mungkin kita tidak ada komunikasi sama orang lain, jadi sering sendiri, sehingga dopamin yang masuk kepada diri kita itu hanya dari diri kita aja, hanya dari nafsu kita saja, bukan hal-hal yang positif yang ditularkan sama orang lain, bukan. Terus gimana nih cara menghindari diri kita biar tidak kena mental illness atau mental health? Yang pertama, kita harus menghindari lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik ini kan sebetulnya lingkungan yang toksik itu yang mengarah kepada keburukan lah. Jadi nggak ada tuh di dalam sekelompok lingkungan ini tuh nggak ada yang ngarah kepada kebaikan, atau bahkan yang ngingetin pun nggak ada. Jadi ya mereka ya bebas gitu. Maksudnya dalam artian kita itu berteman dengan mereka itu nggak ada sama sekali manfaatnya gitu. Terus kita terus memiliki teman yang bisa diajak curhat, bukan hanya curhat masalah kepribadian aja ya, atau masalah mungkin entah itu sekolah, kerjaan, atau apapun itu ya, bukan, tapi dari kerohanian kita, kejasmanian kita, itu benar-benar harus disaringkan gitu. Gak bisa kita mendem sendiri ketika kita, aduh aku sakit, ya udahlah aku sakit gitu, dan gak ada orang yang tahu. Terus kita mikirin sendiri gitu, stres sendiri, aku sakit gitu. Gak bisa teman-teman, kita harus bersama-sama. Terus kalau misalkan 2 yang tadi tidak bisa kita lakukan, ini yang terakhir mungkin kalian harus coba meminta bantuan kepada orang yang profesional, kepada orang yang memang di bidangnya. Kayak misalkan tadi ya, psikolog atau psikiater. Karena yang namanya penyakit mental illness itu udah masuk ke psikis, bukan psikis, tapi psikis kita, ke diri kita gitu kan. Jadi yang kena itu adalah otak kita gitu. Maksudnya nanti kita tidak akan bisa melakukan kehidupan dengan baik gitu, menjalani kehidupan dengan baik, dan kita tidak bisa menjadi orang yang bisa menerima keadaan. Entah itu kita tidak menjadi orang yang pemaaf, tidak menjadi orang yang menyadari diri, tidak menjadi orang yang bersyukur, bahkan kita tidak menjadi orang yang ikhlas gitu. Jangan sampai ya teman-teman, karena sebetulnya ini bisa kita hindari kalau misalkan kita balik lagi kepada tujuan hidup kita. Biasanya orang-orang yang mental illness itu mereka mungkin nggak tahu tapi belum tahu. Mereka bingung harus seperti apa, mereka bingung hidupnya tuh harus gimana. Nah, balik lagi, kalau misalkan kalian pernah dengar tentang quarter life crisis itu ya, dimana keadaan seseorang yang sangat membingungkan. Kita itu hidup untuk apa, tujuan hidup kita apa, nanti kita bagaimana, lalu nanti kita kemana. Nah, itu akan kembali lagi ke sana. Jadi ada sedikit lah ini karena memang sekarang kita ngobrolin tentang mental illness gitu ya. Ya menurut aku kita harus lebih dekat kepada Tuhan kita, karena satu-satunya yang bisa menolong adalah Tuhan kita. Jadi apapun yang kita rasakan, satu-satunya yang bisa mendengarkan adalah Tuhan kita, yang memang dekat ya sama kita. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak bisa meminta bantuan langsung gitu ya ke servernya gitu kan, kita juga harus berikhtiar mencoba meminta tolong ke teman-teman kita, meminta bantuan lah ke teman-teman kita untuk coba dengarkan apa yang ada dalam hati kita. Coba kalian tuangkan apa yang sedang mengganjal dalam diri kalian, karena itu bisa berdampak negatif buat kalian gitu. Itu bisa berdampak negatif buat kalian, buat kesehatan kalian. Nah, mungkin untuk pembahasan mental illness aku tidak akan terlalu banyak juga, karena di sini aku bukan dari ahli kesehatan. Di sini aku hanya sebagai seseorang yang ingin tahu apa itu mental illness, dan aku hanya menjadi seseorang yang pembelajar, pencari ilmu. Kalau misalkan masih banyak kurangnya, ya mohon dimaafkan. Mungkin kalian bisa cari tahu lagi, entah itu langsung ke ahlinya, atau mungkin kalian bisa searching gitu ya, mencari tahu bipolar, mental illness, mencari tahu tentang
kesehatan mental itu seperti apa, karena ini sangat penting buat kehidupan kita di masa depan. Kalau misalkan sekarang mungkin ada yang masih umur 11, 12 atau masih 20 tahun kena mental illness, sayangnya perjalanan kita tuh masih panjang. Yang seharusnya kita lakukan adalah mencetak karya, tetapi karena penyakit ini jadi terhambat gitu. Mungkin dari aku segitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak udah mendengarkan. Bye bye.